Jadi satu-satunya cara ya mereka harus bisa menunjukkan bahwa governance-nya bagus, mereka mengelola risiko dengan benar, kemudian mereka comply dengan regulasi. Dia juga menyebut bahwa sebenarnya perusahaan dengan GRC yang kuat itu justru lebih dipercaya ya Pak sama investor, dan juga untuk kinerja jangka panjang itu lebih baik gitu. Semestinya peran investor itu adalah tadi bukan hanya membawa uang, tapi juga membawa disiplin masuk ke dalam investinya gitu. Kalau tadi kita ngobrolin bagaimana investor melihat GRC. Nah, kita geser ke tantangan sehari-hari nih Pak, mungkin di teman-teman startup gitu. Karena kan in the end GRC ini kaitannya erat ya dengan resiko-resiko yang harus mereka kelola gitu, in daily basis gitu. Nah, dari kacamata GRC apa sih Pak top 3 risk yang dihadapi oleh startup Indonesia gitu kan, yang mungkin sebenarnya kritikal banget nih tapi seringkali nggak kelihatan oleh teman-teman, dan apa early indicatorsnya? Ada banyak front risiko sebenarnya, tapi kalau dari pengalaman dan observasi selama ini gitu ya, kalau di Indonesia yang pertama adalah fraud. Oke. Unfortunately. Iya. Dan fraud ini kalau ditanya early indicatorsnya apa sih? Ada 2 early indicators, ada 2 tipe ya maksud saya. Early indicator yang sifatnya internal, artinya kalau itu fraudnya internal. Tapi dalam pengamatan saya justru fraud yang sifatnya internal itu mungkin tidak sebesar atau tidak sesignifikan fraud yang sifatnya eksternal, tipe yang kedua yang eksternal tadi. Internal itu kan penggelapan gitu ya, kemudian nanti mungkin dia terima bribe dari vendor dan sebagainya. Bukan tidak ada, saya kira ada, tapi tidak terlalu signifikan risikonya. Kenapa? Di perusahaan yang masih kecil, di mana semua orang itu terlibat satu sama lain gitu ya, semuanya kelihatan gitu kan, semuanya kelihatan. Tetangga kelihatan ya. Tetangga kelihatan gitu kan, tinggal ngintip-ngintip gitu kan. Dan terus kelihatan gitu. Risiko yang lebih besar dari itu adalah fraud yang sifatnya eksternal. Eksternal tuh gini, bukan fraud yang datang dari eksternal ya, tapi fraud yang dilakukan justru oleh startupnya. Dalam hal ini oleh pendirinya misalnya. Nah, kenapa? Karena tanpa kontrol, kemudian investornya juga pengawasannya juga kurang, tidak ada lagi yang bisa memberikan mekanisme check and balance gitu. Nah, indikatornya ada di mana? Indikatornya ada di laporan keuangan. Yang paling jelas itu seperti itu gitu ya. Dan dalam laporan keuangan orang akan bisa melihat misalnya apakah growth-nya itu realistis. Gitu ya. Di-compare dengan dengan ini teknis sekali, akuntan teknis accounting sekali gitu ya. Bandingin antara apakah growth yang tercermin di dalam P&L itu sesuai dengan yang terlihat di balance sheet misalnya gitu kan. Nah, itu ada di situ gitu. Itu yang pertama. Jadi risiko fraud. Dan itu lebih banyak ke fraud yang sifatnya itu yang di defraud itu adalah investor. Gitu. Atau customer gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin risiko yang kita sebutnya itu conflict of interest. Yang kadang-kadang melibatkan fraud juga. Karena kan begini, ketika startup itu kecil, didirikan oleh 1 orang atau 2 orang atau mungkin hanya sekelompok orang. Kemudian dengan culture dan dengan suasana kekeluargaannya itu, mereka mungkin bisa dengan mudah misalnya udah deh, vendor nggak usah jauh-jauh nyari, itu adik gue tuh punya perusahaan, tuh pakai aja dia gitu kan. Atau nanti temen lu ada kan waktu itu yang gitu. Betul. Sehingga di situ kental risiko ada benturan kepentingan. Nah, yang kadang-kadang terjadi kan ketika mereka masih kecil dan sifatnya private, ya itu nggak ada masalah. Orang duit mereka sendiri gitu kan. Tapi ketika kemudian mereka menerima funding, kemudian mulai ada investor terlibat, kemudian mulai ada banyak investor masuk, maka mereka sudah nggak bisa melakukan itu lagi sebenarnya. Nah, jadi resiko yang kedua ini conflict of interest yang saya sering lihat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, resiko yang berkaitan dengan compliance secara umum gitu ya, terutama kalau itu berkaitan dengan penyedia jasa keuangan. Ini kan ada ketentuan mengenai PDP, ada ketentuan mengenai anti pencucian uang dan sebagainya. Karena teman-teman fintech ini,
konteksnya fintech ya. Startup itu nggak semua fintech, tapi banyak kalau kita bicara mengenai teknologi keuangan misalnya. Mereka adalah anak-anak yang punya background IT mungkin sama commerce gitu kan. Punya ide bagus, kemudian dikerjain, jadilah perusahaan fintech. Betul. Tapi mereka bukan orang yang punya background jasa keuangan. Jasa keuangan. Jadi awareness maupun sense mereka terhadap regulasi dalam bidang keuangan itu tipis gitu ya, dan itu butuh waktu. Nah kadang-kadang mereka lapse di situ. Jadi ada aturan-aturan yang mereka harusnya comply, mereka lapse di situ. Nah itu resiko ketiga itu. Nah dari resiko-resiko itu Pak, apa sih yang kira-kira ya Pak ya maksudnya yang paling bikin investor atau misalkan regulator gitu kehilangan trust paling cepat nih ke teman-teman startup? Iya, kalau menurut saya sudah pasti fraud. Fraud ya Pak? Iya, sudah pasti fraud. Kenapa? Karena fraud itu tidak terlihat. Jadi bukan hanya bahwa itu merugikan mereka secara keuangan, tapi kan jadi ada ungkapan yang mengatakan fraud is hidden. Fraud itu nggak pernah ketahuan. Kadang dilakukannya sekarang nanti ya Pak. Iya, ketahuannya bisa bertahun-tahun kemudian. Dan kemudian bisa ditutupin. Kemudian dia mungkin bisa berlindung di balik segala macam argumen. Karena fraud itu kan white collar crime. Yeah. Jadi sangat rumit gitu kan. Itu yang kemudian membuat mungkin investor akan sangat concern mengenai itu. Itulah kenapa ketika kemudian kemarin terjadi beberapa kasus fraud di startup kita, ya investor itu benar-benar kaget gitu ya, dan mereka merasa bahwa aduh di mana lagi kalau begitu. Jadi pertanyaannya adalah selain dia siapa lagi nih yang kayak gitu, gini gitu. Jangan-jangan ada yang lain gitu kan. Iya, sudah pasti mereka berpikir begitu. Jangan-jangan ada yang lain dan tidak terlihat. Jangan-jangan ada yang lain within the company atau company yang lain gimana juga nih yang sejenis gitu kan, yang satu industri. Betul. Kenapa fraud terjadi di lingkungan orang-orang yang well educated, yang kadang-kadang punya idealisme juga, gitu ya. Karena kan ada 3 faktor sebenarnya penyebabnya. Yang pertama itu opportunity. Opportunity itu ada di situ. Kenapa? Kontrolnya kan belum ada. GRC-nya nggak jalan misalnya. Jadi opportunity untuk orang melakukan fraud itu besar. Kemudian yang kedua ada pressure. Kita udah sering dengar kan, yang namanya investor memaksa startup untuk tumbuh dengan kecepatan yang sebenarnya di luar kemampuan mereka mungkin. Jadi ketika kemudian mereka nggak bisa keep up dengan itu, maka mereka akan cari cara yang paling ringkas, paling singkat. Menghalalkan segala cara apa jatuhnya. Yang paling gampang ya udah utak-atik laporan keuangan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah justification. Jadi kalau penjahat di jalanan, mereka nggak butuh justification. Mereka tahu mereka penjahat. Well, I'm a thief. That's it. Period. betul, saya nggak berusaha bela diri bahwa saya adalah pencuri gitu. Tapi orang yang punya bisnis, orang yang punya posisi terhormat, pinter gitu ya, alumni dari universitas terkenal gitu kan. Ketika dia ngotak-atik angka di laporan keuangan, dia nggak bisa melihat dirinya sebagai pelaku kejahatan. He would look in the mirror and tell himself that I did it for the benefit of the company, for a greater good. Selalu begitu. Untuk kesejahteraan pegawai-pegawainya. Iya. Ini saya ngotak-atik angka, saya nggak mencuri loh. Saya cuma ngotak-atik angka supaya funding bisa masuk, supaya perusahaan ini tetap jalan. Anda tahu nggak berapa banyak keluarga yang bergantung pada perusahaan ini gitu kan? Iya. Jadi itu sering banget kayak gitu. Nah itulah kenapa risiko fraud itu menjadi besar, sangat besar di startup itu. Ya. Oke. Banyak banget ya Pak yang harus diwaspadai tadi. Contoh resiko fraud, kemudian tadi ada conflict of interest, and then yang terakhir juga yang sering gak kelihatan juga yang resiko compliance ya Pak ya. Tapi kan ya tadi mungkin Pak Denny juga udah sempat sampaikan ya bahwa startup ini kan dinamikanya sangat cepat lah Pak ya gitu. Dinamikanya sangat cepat, didorong untuk tumbuh, terus-terusan untuk tumbuh gitu kan. Itu adalah realita yang teman-teman startup itu hadapi lah sehari-hari gitu. Nah, untuk startup baru nih yang lagi lari-larian ya Pak ya untuk tumbuh gitu. Mungkin yang usianya baru 6-12 bulan gitu. Menurut Pak Denny apa sih versi minimum version of compliance nih yang sebaiknya teman-teman startup itu miliki gitu di early days-nya mereka? Kita bedah dulu GRC ya.
GRNC kan, governance. Governance itu sebenarnya adalah mekanisme accountability. Nah, mekanisme accountability itu kan artinya startup itu harus punya mekanisme untuk membagi kewenangan dan membagi tanggung jawab. Untuk ada mekanisme check and balance yang seperti tadi saya bilang gitu kan. Ya, Pak. Dual control, kemudian four eyes mechanism dan sebagainya. Intinya itu siapa memutuskan apa, siapa yang memonitor, siapa yang mengawasi, kemudian mekanisme pengambilan keputusannya seperti apa, itu harus ada. Dan saya ingin juga menyampaikan di sini bahwa kalau orang berpikir bahwa GRC itu mahal, harusnya enggak di awal. Karena GRC itu kan proporsional dengan the size of the company sebenarnya. Makin dia besar tentu makin dituntut untuk punya GRC yang lebih matang dan lebih canggih, mungkin lebih sophisticated. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika orang berpikir bahwa nanti aja deh kalau udah besar, baru kemudian kita bikin mekanisme GRC gitu ya. Nah, yang pertama G tadi ya. Kemudian yang kedua itu R, risk. Risk itu kan bagaimana kita mengenali risiko. Kalau di istilahnya orang-orang risk management itu pertanyaannya adalah what could go wrong, gitu kan. Nah, biasanya itu melibatkan proses risk assessment. Betul. Gitu kan. Risk assessment itu very simple sebenarnya. Kita melist down risiko apa saja yang mungkin terjadi. Habis itu kita ngecek seberapa besar likelihood risiko itu terjadi. Atau seberapa besar dampaknya kalau itu terjadi. Dari situ kemudian kita ngecek lagi apa control yang kita sudah punya untuk memitigasi. Kalau sudah ada kontrolnya, kita nilai kontrolnya efektif apa enggak gitu kan. Jalan atau enggak. Kalau belum punya, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya kontrol itu. Jadi in a nutshell seperti itu risk management. Itu R. Kemudian compliance. Compliance pada esensinya adalah memastikan bahwa kita itu comply dengan segala regulasi yang mengikat kita. Jadi prosesnya kayak gimana? Sama seperti risk management sebenarnya kurang lebih. Ada regulasi. Contoh, saya kasih contoh misalnya gini. Untuk teman-teman yang di bidang jasa keuangan, ada regulasi mengenai anti pencucian uang. Ada POJK kan? POJK nomor 8 tahun 2023 misalnya kan. POJK itu mengikat kita sebagai startup yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Apa aja requirement-nya di situ? Ya udah, diidentifikasi requirement-nya. Tinggal diikutin aja ya. Tinggal diikutin, dicek. Kita punya nggak kontrol untuk memastikan requirement ini terpenuhi gitu. Jadi kita lakukan mapping gitu. Habis itu kalau memang misalnya ada yang masih lapse atau ada gap, ya kita tambal di situ gitu. Jadi bagian mananya dari GRC itu yang disebut mahal dan kompleks? Sebenarnya enggak. Jadi tadi kalau memang kita merasa bahwa kita perusahaan yang masih kecil, ya lakukan secara proporsional aja sebenarnya. Kira-kira gitu. Berarti sebenarnya yang salah itu adalah kita menganggap bahwa kita tuh harus menerapkan GRC yang sophisticated. Wah, sebenarnya size company kita memang belum nge-require kita untuk punya GRC yang segitunya ya Pak ya. Exactly. Betul. Exactly. Oke. Nah, kalau misalkan terkait dengan board and advisory ini, kapan startup itu butuh suatu komite audit, mungkin komite manajemen resiko gitu. Dan kalau misalkan sudah membutuhkan, bentuk yang efektifnya itu seperti apa sih Pak? Iya, sama sih menurut saya, karena tidak ada regulasi yang sifatnya itu preskriptif kan, yang menggovern startup itu boardnya mesti gimana itu kan nggak ada ya. Tapi kalau dari sisi prinsipal saja nih kita lihat, menurut saya the moment mereka menerima dana dari pihak eksternal, dari investor, at that moment mereka harusnya mulai mengassign independent oversight. Independent oversight itu jangan dibayangkan yang canggih-canggih kayak komite audit yang ini itu enggak sih. Menurut saya proporsional aja gitu. Contoh misalnya gini, ketika mereka menunjuk advisor atau oversight dari pihak independen gitu ya untuk membantu mengawasi jalannya perusahaan, itu menurut saya sudah merupakan move yang sangat bagus.
Oke. Jadi bentuknya nggak harus langsung board gitu Enggak ya dong, Pak ya? enggak harus. Gitu kan. Toh enggak diatur juga Betul. yang pada ukuran mana dia harus pakai yang seperti apa Iya, gitu kan. Nah, betul. tentu nanti begitu semakin besar, dia harus mulai mempertimbangkan yang lebih institutionalized lah. Oke, Jadi misalnya oke. mesti mulai bikin komite audit, mesti bikin komite risiko dan sebagainya. Tapi itu kan kalau udah besar gitu ya. Iya, Tapi iya. begitu dia menerima funding dari pihak ketiga, dia harus mulai mempertimbangkan itu. Itu bagian dari mekanisme akuntabilitas tadi, Iya. dari bagian dari mekanisme governance gitu. So for early day sebenarnya bisa sesederhana nge-hire orang untuk menjadi itu ya Pak konsultan gitu kan, atau menjalankan fungsi independent oversight itu. Iya gitu kan. betul. Sederhana ternyata guys, tidak secomplicated itu. Kalau kata Gus Dur, yang bikin complicated itu pikiran kita katanya. Iya, Hidup itu sederhana sebenarnya katanya kan. Ternyata sederhana. Yang bikin complicated kan tafsirannya katanya. Betul. Begitu. Dan saya setuju. Nah itu terjadi juga Pak sama di startup ekosistem kita gitu. Nah Pak Denny nih sebagai investigator gitu, one habit and one metric favorit Pak Denny untuk membuat GRC itu jadi efektif tuh apa Pak kira-kira? Ini mungkin lebih personal ya Pak. Favorit. Sebenarnya tadi kalau saya mesti balik ke mungkin kita bisa terapkan prinsip yang sifatnya itu proporsionalitas gitu ya. Jadi menurut saya cash flow, monitoring cash flow dengan tools yang mungkin sederhana itu penting karena begini. Kenapa cash flow gitu ya? Satu karena saya akuntan, sorry saya nggak punya perspektif yang lebih baik dari itu. LTS charge. Mungkin teman-teman dengan disiplin lain bisa cover dengan sesuatu yang lebih sophisticated. Tapi kenapa cash flow? Karena cash flow itu serving dua arah. Yang pertama serving di operational performance of the company kan. Dia bisa nunjukin bukan hanya profit tapi juga benar-benar menghasilkan uang atau enggak. Sebenarnya itu urusannya akuntan komersial kan. Tapi dari sisi GRC, cash flow itu juga menentukan atau menunjukkan kemana uang itu pergi. Digunakan untuk tujuan apa? Apakah uang itu pergi ke rekening pribadinya? Ke kantong saya gitu. Ya kan? Si founder atau kemana? Atau even, apakah uang itu dipakai untuk nge-bribe misalnya? Itu yang jarang terpikir sama orang bahwa kontrol di dalam accounting system itu biasanya dipakai untuk mencegah duitnya hilang. Ya kan? Safeguarding asset kalau kata internal control doctrine kan. Tapi sebenarnya bukan hanya safeguarding asset, tapi juga memonitor sebenarnya uang itu untuk apa. Can you imagine duitnya perusahaan dipakai untuk nge-bribe, gitu ya. Kemudian satu ketika orang yang di-bribe itu ditangkap sama KPK, kemudian dia ditanya siapa yang ngasih duit, kemudian balik ke kita lagi gitu kan. Iya. Dan kemudian kita bilang, oh ternyata waktu itu duitnya ternyata bukan dipakai buat marketing, ternyata dipakai ke sana gitu. Jadi menurut saya tadi kontrol terhadap cash flow, itu penting. One habit menurut saya tadi 4 eyes ya. Again because I'm an accountant, sorry. Highlightnya hari ini pokoknya Pak Denny accountant. tapi begini, karena memang karena begitu saya lihat gitu ya, banyak kejadian di startup adalah orang itu cenderung mengambil keputusan sendiri. Iya. Well, sebenarnya ini adalah cultural issue, bukan not necessarily system issue. Mau dibikin sistemnya kayak gimana? Kalau foundernya itu adalah penguasa tunggal gitu ya, dia memerintah dengan tangan besi di situ, maka ya 4S tidak akan membantu. Iya, betul. Tapi betul. Culture is a long way. Betul. Untuk dibenahin kan. Yang paling dekat adalah tadi membangun sistemnya dulu. Jadi favorit saya untuk habit itu check and balance. Gak harus systemize ya Pak berarti kan sebenarnya. Check and balance. Jadi kalau saya yang mengajukan permintaan, ya Mbak Nabila yang menyetujui. Iya betul gitu. betul. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja sebenarnya. Metrik nggak bisa one metric tapi ya sudah pasti kalau di startup runway. runway clarity-nya mesti kelihatan gitu kan, runway clarity. Tapi mungkin kalau dari sisi GRC ada banyak sih. Mungkin saya nggak bisa disclose satu-satu ya, tapi
kalau kita bicara mengenai compliance gitu ya, misalnya tadi lah, misalnya sesimpel kalau kita bicara mengenai anti bribery misalnya kan, itu banyak matriks yang bisa dipakai untuk ngecek sebenarnya ada red flag atau enggak gitu ya. Tapi that's another discussion lah, karena itu very technical. Panjang ya Pak, nanti panjang. Satu episode lagi guys kalau ngomongnya itu. Oke, menarik ya Pak. Jadi sebenarnya kita nggak perlu melihat GRC ini sebagai barang yang complicated gitu. Ternyata tuh bisa kok diterapkan secara sederhana gitu kan. Tadi juga contohnya, oh ya asal keputusan itu dibuat oleh diusulkan dan diputus oleh dua orang yang berbeda, itu sudah menerapkan GRC ya Pak. Yes. Berarti kan kayak gitu. Oke Pak, sekarang mungkin untuk menutup diskusi ya Pak, saya ingin tarik ke gambaran yang lebih besarnya lah terkait GRC ini. Dengan munculnya teknologi baru gitu, AI, data analytics, terus sekarang juga lagi berkembang RegTech ya Pak, regulatory tech. Gimana sih Pak masa depan GRC ini akan berubah gitu? Yang pasti dari sisi investor, menurut saya mereka akan tetap demand adanya GRC. Karena ini juga bukan cuma karena terserah mereka gitu kan, tapi kan yang ada di belakangnya siapa gitu kan. Mereka butuh transparansi, mereka butuh accountability gitu ya. Mereka butuh mekanisme yang jelas untuk melihat kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, sudah pasti kalau kita melihat dari sisi risiko, ini kan sekarang kita masuk ke dunia AI, dunia cyber yang mungkin tidak pernah kita lihat 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi pasti ada risiko di sana. Tentu tergantung bidang yang dijalani oleh startup yang bersangkutan, tergantung dengan siapa mereka dealing, customer seperti apa, tergantung di environment seperti apa mereka bekerja gitu kan. Dan nanti dalam skala yang lebih besar akan ada regulatory risk kalau untuk startup Indonesia kalau mereka expanding ke luar negeri misalnya. Karena regulasi di Indonesia itu tidak sama dengan di luar negeri. Spiritnya mungkin sama, tapi mungkin enforcement-nya berbeda. Yang nanti akan paling kelihatan, saya lagi-lagi akan ambil contoh mengenai anti money laundering atau nanti anti bribery juga bisa gitu ya. Di Indonesia mungkin pelanggaran regulasi AML atau anti bribery itu dampaknya mungkin nggak terlalu terasa, lebih bukan karena memang secara dampak tidak akan terasa, tapi lebih karena kita beroperasi di Indonesia. Kalau kita beroperasi di Eropa atau di Amerika, denda dari pelanggaran undang-undang anti pencucian uang atau anti bribery itu bisa sampai puluhan triliun rupiah. Wow. Iya. Gede banget. Iya, besar sekali. Puluhan triliun, dan saya kira itu juga mesti dipertimbangkan karena kan kalau perusahaan bertumbuh dengan cepat, kita nggak tahu kita beroperasi di mana kan, tahu-tahu udah ekspansi aja. Nah kemudian dari sisi environment juga ya, saya kira ini sesuatu yang teman-teman startup juga pasti lihat, karena kan sentimen terhadap environmental issues dan social issues itu juga makin besar. Itu juga pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita itu mengelola GRC. Kan teman-teman sering dengar ada ESG kan. ESG ya Pak, ya. G-nya kan sebenarnya berpotongan dengan G-nya GRC kan itu. Nah, jadi lebih ke tadi ya, lebih ke bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Saya kira itu. Nah, yang terakhir mungkin tadi ekspektasi dari market atau investor pasti bergerak dari implementasi GRC yang sifatnya statik menjadi sesuatu yang lebih dinamis gitu. Dan again ya, saya harus sampaikan bahwa ini kita tidak ngomongin mengenai implementasi yang mahal. Semua hal itu proporsional prinsipnya sebenarnya kan. Jadi pada saat kita masih kecil, ya yang penting yang namanya GRC-nya itu udah in place, dan itu bukan cuma yang sifatnya itu ticking the box gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang sering menjadi isu di kita. Aduh, saya lihat banyak banget perusahaan di Indonesia yang spiritnya itu adalah ya udah, apa yang harus kita penuhi? Iya, checklist aja ya benar. Iya. Just another box to check. Exactly gitu. Investors would not appreciate that. Anda bisa bayangkan nggak sih naik pesawat, kemudian pilotnya bilang, saya udah tick the box ya, semua checking engine dan tapi saya nggak periksa engine-nya, saya cuman checking the box aja gitu. Mau nggak naik pesawat kayak gitu? Iya kan, sama dong dengan investor. Betul. Jadi kalau mereka pikir bahwa
GRC exercise-nya itu hanya ticking the boxes, ya mereka juga mikir 2 kali kan. Jadi more than that lah ya Pak ya, more than checklist gitu kan, tapi lebih Yes, ke beyond that. trust juga dengan investor Culture. gitu. Gitu. Oke Pak, terakhir nih Pak, one liner untuk startup di Indonesia dong Pak. GRC is apa tuh kira-kira? Pesan-pesan lah buat teman-teman startup di Indonesia. Tadi kan kita ngomong GRC itu lebih dari sudut pandang compliance practitioner gitu ya. Saya sebagai compliance practitioner, sebagai akuntan malah tadi kan. Tapi gini, saya pengen melihat atau mengajak teman-teman melihat GRC sebagai proses yang lebih dari itu. Ada buku judulnya Compliance Revolution. Saya lupa penulisnya siapa. Nah di situ tuh dia menceritakan mengenai tahapan dari penerapan compliance dari yang very minimum gitu kan. Minimum itu yang penting nggak kena sanksi. Sampai yang di paling atas itu yang saya lupa stage-nya apa namanya. Tapi di situ itu even perusahaan itu atau orang atau culture di dalamnya itu sudah tidak memperhitungkan risk and benefit. Kan banyak perusahaan itu, contoh gini lah, perusahaan di Amerika ketika dia menerapkan anti money laundering atau anti bribery, karena dia berpikir gini, kalau saya sampai kena sama regulator, dendanya bisa puluhan ratusan triliun. Jadi kalau saya invest cuma dalam hitungan puluhan miliar, itu buat saya nggak masalah. Itu cukup logis kan? Hitungannya masih untung dan rugi. Hitung-hitungannya seperti itu. Tapi di satu culture yang matang kata dia, they implement compliance. Why? Because it feels good katanya. Jadi orang itu bukan lagi ngitung-hitungan, tapi karena it feels good. Atau mungkin orang bilang because it helps me sleep tighter in the night, sleep better. Nah, dan saya setuju. Nah, jadi kalau tadi kita udah bicara mengenai untung ruginya GRC, ya kan di depan kan ngomongin untung rugi, ngomongin investor dan sebagainya. Gimana kalau kita berpikir GRC bukan sebagai paperwork, bukan sebagai sistem, tapi sebagai story. Story that you would proudly tell your kids, for example. Ketika Anda pulang dari kantor, kemudian cerita ke anak-anak yang mungkin sudah, ya sekarang mungkin kalau para pendiri startup itu kan mungkin belum punya anak, atau mungkin masih kecil gitu kan anaknya. Tapi bayangkan ketika nanti seumur saya misalnya kan yang anaknya udah SMA atau udah mau mulai kuliah gitu kan. Kemudian Anda menceritakan mengenai pekerjaan, you're basically telling the story of your legacy. So what type of legacy that you would like to leave? Wow. Gimana coba cara kita mau cerita ke anak-anak? Apakah kita dengan bangga akan cerita bahwa ayah itu baru dapat proyek loh. Ayah cuman bayar 1M buat dapetin proyek itu. Tapi dapat dong proyeknya. Are you going to be able to look them in the eye and tell them that? Gitu. Jadi maksud saya this is just beyond untung dan rugi menurut saya. And this is quite personal. At least itu buat saya gitu. Tapi saya harap teman-teman startup founders juga melihat dengan cara yang sama. Because it's a legacy. It's not just paperwork atau sistem. It's a legacy. Itu sih. Wah, keren banget. Merinding saya bapaknya. Jadi kita harus mikir kalau GRC itu ya legacy yang akan kita tinggalkan lah nanti ke depannya gitu kan. 10-15 tahun lagi gitu, to be able to tell the story bahwa oh ya dulu kita nih yang perusahaan kita nih yang ikut membantu perekonomian Indonesia melalui ini. Kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Gitu. Dan mungkin let's say misalnya perusahaan saya tidak menjadi perusahaan yang terbesar mungkin. Tapi kan saya tetap dengan bangga bisa bilang bahwa I run my company in a clean way. Yes. For ease of mind lah ya Pak ya. Exactly. Betul. Keren banget ya hari ini diskusinya daging semua Pak Denny. Tadi beberapa insights yang menurut aku juga ya buat aku juga baru Pak. Gimana ya kan saya juga
kerjanya tuh selalu di organisasi yang quite big lah gitu. Jadi pas tadi Pak Denny bilang kalau GRC itu nggak selalu harus complicated tuh. Terus tadi saya iya ya benar. GRC itu nggak selalu harus complicated gitu. Tapi basic principle-nya yang harus diterapkan dengan cara-cara yang lebih sederhana gitu kan. Proporsional terhadap ukuran perusahaan kita gitu. Itu menurut aku pesan yang harus kita ilhami baik-baik gitu kan di dalam hati gitu. Jangan sampai melihat GRC ini sebagai beban lah, terus kayak compliance check cuma untuk checklist gitu atau mahal gitu. Ternyata enggak sama sekali gitu kan Pak gitu. Jadi I think itu pesannya, semoga diskusi hari ini bisa bikin kita berpikir lagi next step apa yang bisa kita lakukan untuk bikin startup kita jadi lebih resilient. So mungkin itu aja Pak Denny. Thank you so much udah datang ke sini. Makasih banyak udah sharing dari pengalaman Pak Denny. See you di episode selanjutnya. Keep building, keep learning, and remember growth is nothing without governance. Bye bye. Dadah. Terima kasih.